Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Untuk video kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri. Nama saya Sakarwi Trisliantika dan teman-teman saya akan sedikit menjelaskan tentang kue tradisional yang kita sering jumpai di pasar-pasar. Ada yang tahu nggak itu kue apa? Ya, benar sekali, itu adalah kue Nagasari. Yang pertama itu kami akan membahas tentang apa sih kue Nagasari itu. Yang kedua ada asal-usul dari kue Nagasari. Yang ketiga ada cara pembuatan. Yang keempat itu adalah gizi yang terkandung di kue Nagasari. Yang kelima tentunya ada kelebihan dan kekurangan dari kue Nagasari. Nah, daripada kita basa-basi nih ya, kita langsung aja ke penjelasan yang pertama. Disimak terus ya videonya. Nah, di kelompok ini, jajanan tradisional yang akan dibahas adalah kue Nagasari. Masyarakat Indonesia terbiasa mengonsumsi jajanan tradisional sebagai makanan selingan. Suatu makanan dapat dikatakan sebagai makanan tradisional apabila memenuhi beberapa aspek, yaitu dibuat dari bahan pangan yang diproduksi di daerah tertentu, diolah dengan cara yang dikuasai oleh masyarakat daerah tersebut, memiliki cita rasa yang diterima dan dirindukan oleh masyarakat setempat, menjadi identitas kelompok masyarakat yang mengonsumsinya, dan menjadi identitas dari daerah tersebut. Menurut beberapa survei, kue Nagasari merupakan salah satu jajanan tradisional yang banyak digemari. Kue Nagasari adalah kue tradisional yang terbuat dari bahan baku beras yang berasal dari Jawa Barat. Kue ini cukup terkenal di masyarakat karena dibuat secara tradisional dengan menggunakan peralatan yang cukup sederhana. Nah, karena yang mau kita bahas adalah kue Nagasari, maka kita perlu tahu dulu nih asal-usul dari kue Nagasari tersebut. Adapun asal-usul kue Nagasari merupakan makanan khas daerah dari Indramayu. Konon, awal munculnya kue Nagasari adalah karena Indramayu merupakan daerah penghasil beras terbesar di Jawa Barat. Karena produksi berasnya yang melimpah, maka masyarakat berpikir untuk mengolah beras agar tidak menjadi nasi saja. Kemudian muncullah ide untuk menumbuk beras tersebut menjadi tepung yang merupakan bahan baku dari kue Nagasari. Namun belum diketahui secara pasti apa arti dari nama Nagasari. Tapi jika dilihat dari kata Nagasari tersebut, Nagasari memiliki dua kata, yaitu naga dan sari, di mana naga merupakan hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Sementara sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata tersebut digabungkan menjadi Nagasari, maka maknanya akan menjadi isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Nagasari ini pada umumnya dikonsumsi dan selalu ada ketika hari-hari besar di tanggalan orang Jawa, acara adat dan keagamaan, serta lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pembuatan kue Nagasari. Yang pertama, kita menyiapkan larutan santan dan gula yang kemudian dipanaskan dalam api sedang. Sementara kita menyiapkan air santan mendidih, kita juga bisa memotong-motong buah pisang yang akan dijadikan sebagai isian dari kue Nagasari tersebut. Yang selanjutnya, setelah air santan mendidih, maka kita mencampurkannya dengan tepung beras dan tepung tapioka. Kemudian kita aduk-aduk hingga merata. Setelah menjadi adonan setengah matang, kita kecilkan api. Kemudian kita akan membuat bentuk segitiga dengan menggunakan daun pisang yang kemudian ditambah dengan isian buah pisang. Selanjutnya, kue Nagasari akan dikukus pada api sedang hingga matang. Oke, selanjutnya untuk kandungan gizi dalam Nagasari akan saya jelaskan. Yang pertama itu kadar energi yang dimiliki oleh Nagasari dengan komposisi yang original atau dengan komposisi dengan tepung beras, tepung tapioka, pisang, santan, dan juga gula pasir memiliki kandungan energi sebesar 125 kilokalori per 100 gram. Kemudian untuk kadar proteinnya sendiri hanya
diperoleh sebesar 1,8% yang diperoleh dari salah satu komposisinya yaitu santan, dan juga ada kadar lemak 0,8% yang juga didapatkan dari santan. Kemudian ada kadar karbohidratnya sebesar 28,7% yang didapatkan dari tepung beras dan juga tepung tapioka. Selanjutnya ada juga kadar beta-karoten sebesar 146,6 mikrogram per 100 gram yang diperoleh dari pisang. Nah, kemudian karena saya sudah sebutkan sebelumnya besaran kadar proksimat dan juga beta-karoten dalam nagasari. Nah, komposisi yang original sebelumnya itu memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya kadar karbohidrat yang sangat berbanding terbalik dengan kadar proteinnya dan juga lemaknya. Nah, hal tersebut menjadi salah satu kekurangan dari nagasari dengan original recipe. Nah, kemudian kita bisa kembangkan resep tersebut dengan cara mensubstitusi tepung beras dalam resep originalnya dan juga tepung tapioka dengan tepung labu kuning dan juga tepung jagung dan juga tepung kedelai. Akan tetapi mungkin akan ada perbedaan rasa dan juga perbedaan warna dalam sifat fisik si nagasari ini. Nah, selain tepung jagung, tepung labu kuning dan juga tepung kedelai yang bisa disubstitusi ataupun ditambahkan ke dalam adonan resep kue nagasari, dapat juga kita tambahkan tepung kacang hijau. Nah, dengan penambahan labu kuning dan juga tepung kacang hijau pada komposisi kue nagasari dapat meningkatkan kadar protein sebesar 2,4% dan juga kadar lemak sebanyak 2,4% dan karbohidrat menjadi 22,5%. Dan juga energinya berkurang dari yang sebelumnya 125 kilokalori per 100 gram menjadi 115 kilokalori per 100 gram. Tentunya hal ini lebih baik karena ada peningkatan protein dan juga lemak, tetapi penurunan nilai energi seperti itu. Nah, kemudian nilai beta-karotinnya juga meningkat. Kenapa? Karena terdapat labu kuning. Nah, keberadaan labu kuning sebanyak 50% pada pensubstitusian tepung beras mengakibatkan naiknya nilai beta-karotin menjadi 1841,37 mikrogram per 100 gram. Nah, kemudian untuk substitusi tepung beras dengan tepung kedelai, hal ini juga dapat meningkatkan nilai proteinnya menjadi 10,74 per 100 gram dan juga kadar lemaknya menjadi 6,99 gram per 100 gram. Dan nilai karbohidratnya juga meningkat menjadi 159,62 gram per 100 gram. Nah, kelemahan dari kue nagasari ini yaitu kue nagasari ini tidak tahan lama, tidak bertahan lebih dari 1 hari karena dalam pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet, dan kadar air yang ada di dalam kue nagasari ini juga tinggi sehingga tidak tahan dalam jangka waktu yang lama. Namun kelebihan dari kue ini adalah minatnya cukup digemari oleh masyarakat karena dijual dengan harga yang cukup murah, biasanya berkisar sekitaran harga 2.000 untuk pasaran di Jakarta. Dan kemudian kue nagasari ini sering ditemukan di pasar-pasar tradisional sehingga tidak semua masyarakat bisa membeli di pasar modern. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok 7 tentang mengenai bagaimana kue nagasari dari sejarah hingga kekurangan dan kelebihan dan cara pembuatannya. Terima kasih telah menonton video kami. Salam sukses.